caranya, diperes. Nah, itu makanya caranya sekarang ya kumpulin teroris. Kumpulin teroris ya kayak si Qatar, piara teroris. Itu yang akan dilakukan oleh Indonesia sekarang, piara teroris. Anda boleh percaya, boleh enggak. Lihat nih, kita kalau kita sini ngomong belum pernah meleset. Jadi si Prabowo itu memang mau jadi negara seperti Qatar yang penghasilannya dari terorisme. Nah ini yang di Berlin, itu komunitas Indonesia ini sebentar lagi akan jadi komunitas teroris yang ada di luar negeri ini. Percaya, saya ketokkan kepala saya kalau saya salah. Sebentar lagi komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri itu akan jadi komunitas teroris. Sebentar lagi akan di-TO sama pemerintah. Ngerti loh. Iya Orang-orang sih Pak, Indonesia cuma mulai radikal loh di luar. Coba salah yang di Amerika yang rusak itu siapa? Orang Indonesia kan yang melakukan penjarahan kan? Jadi hati-hati. Ya. Indonesia adalah negara teroris. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini saya ya. Sekarang saya mau ngomong nih. Nah, ini saya matikan dulu. Gini loh, memberi makan, namanya memberi makan itu nggak ada ruginya. Ya, jadi ketika Prabowo itu memberi makan, sebenarnya ya namanya ngasih makan lah. Mau ngasih makan itu tidak apa-apa. Mau ngasih makan siapa saja, tidak apa-apa. Ya, saudara ya. Ini memang agak ya. Cuman jangan sampai rakyatnya sendiri kelaparan. Kalau gereja ini kan banyak nih ya. Gereja ini banyak bakti sosial ya, setahun sekali atau apa kan bikin heboh terus wah multimedianya dipromosinya luar biasa sampai dimasukkan ke koran-koran itu ya. Dimasukkan mau wartawan kalau lagi bikin acara ngasih makan gereja kan begitu. Sementara jemaat gereja itu banyak yang kere. Nah itu nggak benar tuh. Nah itu nggak benar. Itu berarti kamu nggak ngasih makan. Kamu nggak niat mau ngasih makan. Kamu tuh niat mau pencitraan. Itu loh, mau pamer. Nggak ada gunanya. Kalau orang Jepang, orang Cina nggak ada yang begitu tuh. Kenapa? Ya ngapain pamer urusan orang? Dan tadi Pak Frans itu ya benar. Biar kalah nasi yang penting menang aksi. Kalau orang Cina, orang Jepang, orang Korea nggak begitu. Caranya makanya mereka sukses hidupnya nggak peduli. Dia nggak peduli dengan penciptaan. Yang penting realita. Nah, Indonesia ini hidup di dalam fantasi. Bagaimana dengan kita nih? Kita Damaris tadi itu kan kita kasih makan. Jangan khawatir saudara. Semua orang yang ada di dalam komunitas kita, tidak ada yang tidak bisa makan. Kalau tidak bisa makan, asal kamu pokoknya ada di komunitas kita kirim sembako. Ya, orang kamu ikut doa pagi saja, kalau kamu nggak punya kuota internet, kita kirimin kuotanya kok. Kalau kamu tidak bisa bayar kontrakan rumah, kita bayari kontrakannya. Kalau kamu sampai tidak bisa bayar sekolah, kita kasih beasiswa. Orang kita tuh dipelihara. Jangan sampai orang kita kelaparan, kita sok-sokan ngasih makan orang di mana-mana. Ya, dan kita sudah lakukan itu. Ya, saudara ya. Jadi jangan sampai ada orang miskin di tengah kita. Miskin itu bukan berarti kamu nggak punya mobil. Nggak punya mobil itu belum tentu miskin. Orang Belanda nggak ada yang punya. Orang Belanda itu banyak yang nggak punya mobil. Ya, apakah mereka miskin? Enggak. Ya, istilahnya gundulnya orang Indonesia bisa dibeli sama orang Belanda. Kelihatannya nggak punya mobil, tapi mereka kaya sekali. Ya, kaya raya sekali. Mereka nggak punya mobil ya karena mereka hidupnya ngirit, hidupnya hemat, hidupnya sederhana. Itu loh, tapi duitnya tabungannya ya puluhan ribu. Ya, mungkin puluhan ribu euro tabungannya dia, tapi dia nggak punya mobil. Kenapa? Karena mobil itu kalau kamu pakainya seminggu sekali, itu operasionalnya bayar pajaknya terus tiap bulan. Bayar pajaknya mobil itu kira-kira ya paling murah tuh 50 euro. Ya rata-rata ya sampai 100 euro. Setiap bulan loh. Kamu kan 1 tahun bayarnya 4 juta tuh. Misalnya kamu punya Alphard setahun bayar 8 juta. Kita itu 1 bulan, kayak mobil saya nih ya, mobil saya ini Peugeot nih ya, Peugeot 5008. Kita ini bayar pajaknya ya 3 bulan itu bayarnya 230 yang 3 bulan. Berarti sebulan saya bayarnya kurang lebih 75 euro pajaknya saja. Belum asuransinya, saya tiap bulan kudu bayar lagi asuransinya 90 euro. Jadi untuk mobil saja
Ya cuman didiamkan saja, dianggurin mobil, saya kudu bayar pajak dan asuransi total 100, minimum 150 euro minimum. Itu lo bayangin ya, setiap bulan loh, bukan setahun sekali, setiap bulan. Makanya orang Belanda nggak punya mobil. Jadi mobil itu bukan patokan kamu miskin atau kaya. Ya nggak kayak orang Indonesia. Ya standar kemiskinannya kalau nggak punya TV berarti miskin, kan edan, saudara. Saya dulu ikut ini ya waktu di Kupang itu ya, standar kemiskinan karena nggak punya TV. Padahal orang Kupang punya sapi. Sapi itu harganya lebih mahal dari TV. Kamu yang di Jakarta belum tentu punya sapi, jangankan sapi, punya kambing aja enggak. Ya piara ayam di Mangga Dua, di Mangga Besar itu. Adanya piaraan itu ayam-ayam di Mangga Besar. Nah, jadi kalau kamu belum bisa ngasih makan jemaatmu sendiri, nggak usah sok-sokan. Itu loh, itu prinsip. Ya, itu prinsip yang benar. Kamu harus perhatikan rakyatmu. Itu kalau saya ya. Tapi yang tadi ngomong semua nggak ada yang salah. Pokoknya itu kan opini. Kita opini liar boleh-boleh saja kan. Nah, itu masalahnya. Itu kalau saya. Tetapi sekarang wacana bebas. Silakan Pak Teddy. Nanti saya stop tadi karena tadi udah melebar kemana-mana. Sekarang boleh kemana-mana ya. Pak Teddy, Permesta, Iya, yang lain-lain boleh kemana-mana. iya, Semua sudah dinyalakan, kapan saja boleh dipotong ya, nggak apa-apa ya. Jangan marah iya. kalau dipotong karena ini diskusi bebas sekarang ini. Teman-teman Masih dalam satu, tema, ya, masih dalam tema memberi makan Gaza ya. iya. Silakan. Ini ya tapi ini news lama ya Pak. Seorang Yang kamu masak seorang apa yang? seorang saksi mengatakan bahwa waktu dia ke Palestina, baru dia tanya, apakah ini sederhana aja, tapi karena anggaplah ini opini aja ya. Dia tanya kepada salah satu pemerintah Palestina, apakah Indonesia mengirim dari lembaga Islam Indonesia mengirim makanan atau mengirim bantuan ke Palestina? Dia bilang tidak ada, tidak pernah saya melihat ada bantuan dari lembaga itu. Tetapi kalau dari lembaga PIKI, Persatuan Kristen Indonesia itu ada. Wah, itu jelas sekali. Dia minta minta informasi langsung, ya, dia wawancari langsung, ya, interview langsung kepada pejabat yang bersangkutan. Tetapi ini benar teman-teman, bukan itu opini. Dia interview. Apakah benar ada kiriman dari Indonesia dari lembaga ini ke? Dia bilang tidak ada. Iya, kalau dia mau melihat dari lembaga Kristen kayaknya PIKI, itu saya lihat mereka menyerahkan. Ya, ini pikiran saya, ini dari dulu ya, berita-berita lama. Oleh sebab itu di sini saya selalu menarasikan sama teman-teman. Waktu Indonesia mengirimkan barang ke makanan bantuan ke Gaza, pikiran negatif saya muncul. Itu aja pertama. Tetapi di waktu pemerintah ikut campur berbicara tentang angkatan laut, angkatan udara ikut serta, di situ pikiran saya mulai positif. Nah, karena benar-benar negara itu menggunakan fasilitas negara untuk mengirimkan barang itu, ya, menggunakan pesawat. Nah, tetapi prosedurnya bagaimana? Nah, itu yang kita juga harus tahu, yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, di sini ya sedikit saya mau bilang pembohongan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam ini di Indonesia. Tapi tidak apa-apa lah kalau ada dari MUI hadir di sini, boleh lah. Kayak saya tahu ada orang-orang Muhammadiyah dengar diskusi kita. Tetapi kalau dia membantah itu, ya silakanlah bantah. Apa yang kita katakan salah atau benar gitu. Itu persoalannya. Kemudian tadi kita melebar karena benar Pak. Negara kita ini kalau mau kembali lagi ke negara lebih banyak berbohong. Bicara swasembada beras Pak. Kemarin alasan untuk melakukan korupsi saya cuma tunjukkan kepada Prabowo lah. Anda kemarin membuka, saya kagum Anda punya diplomasi politik. Anda dicengkerama oleh Jokowi. Kemarin Anda membuka lahan ribuan hektar yang diistilahkan dengan food estate. Anda buka melebar di Kalimantan yang berapa ribu hektar. Mana Pak hasilnya? Tetapi Anda sudah meraup keuntungan triliun dari RAPBN negara. Dan waktu itu, ya, saya kembali bicara tentang masalah Anda ini tidak pernah disentuh
oleh KPK. Karena KPK itu cuma bagian daripada kekuasaan untuk mengontrol orang-orang yang kamu kontrol, tapi kamu tidak bisa dikontrol sama kamu Jokowi. Orang-orang itu sebenarnya orang-orang penegak hukum di Indonesia jangan percaya kepada KPK. Cuma pertanyakan lagi kalau kita jujur sebagai kita orang pinter lah, kita semua di sini. Apakah pembelian persenjataan, pesawat-pesawat ya, ataupun yang dibeli ke Turki, apakah pernah itu oleh KPK? Tidak. Atau kita bilang di kepolisian? Tidak. Tidak ada polisi yang bisa disentuh. Apalagi di militer, khususnya Prabowo waktu dia di Menhankam. Saya tanya balik, Anda berbicara, apa alasan Anda membuka lahan ribuan juta hektar di Papua? Anda katakan untuk apa? Supaya ada swasembada beras di negara kita. Sekarang itu, distorsi itu, saya bilang tadi, paradigma ini yang saya bilang itu, yang jadi masalah, lu lagi mau meningkatkan apa itu pertumbuhan pertanian Indonesia dalam konteks pangan, Anda lagi memberikan bantuan di luar negeri dengan beribu-ton, dengan tidak sebanding Anda mau melihat kesusahan rakyat Indonesia. Ini yang jadi persoalan negara. Kenapa negara kita ini terakumulasi dengan ini gitu? Tapi kita teman-teman buka akal yang bilang tadi, saya bilang make sense-nya, rasionalnya kita, apa itu lagi, akal sehatnya kita itu bergunakan. Itulah kemampuan kita mau merespon di negara kita. Jangan kita iya-iya. Karena rakyat Indonesia ini iya-iya. Ya. Itu kembali saya mau bilang ini masalah-masalah yang saya bilang memang sangat distorsi sekali di negara kita yang nggak bisa dipercaya lagi negara kita semuanya. Yang kita lagi sedikit di sini tadi Pak Paul bicara tentang kita ini bicara kemanusiaan. Tapi kemanusiaannya harus ada hati nurani loh. Bukan kemanusiaan kebablasan. Ada hati nurani. Pak Teddy. Iya. Pak Teddy. Iya. Kalau kita menyangkut kemanusiaan tentang Indonesia, kemanusiaan yang dimaksud Indonesia ini kemanusiaan seperti kemanusiaan yang semu, Pak. Iya, benar. Itu. Kemanusiaan pun pilih-pilih loh. Pilih-pilih. Dia memilih kemanusiaannya. Benar. Kemanusiaan pilih-pilih. Nah, sekarang gimana? Kalau satu desa memiliki sebuah ambulan, ya kan? Dia beli ambulan. Di situ ambulannya ditulis dengan kata-kata apa? Ambulan umat Muslim, ya kan? Itu kemanusiaan? Enggak, itu rasis. Iya, ya kan? Rasis dia. Itu kayak ambulannya Nazi dikasih lambang swastika itu loh, hanya khusus buat orang Jerman. Nah, itu sama. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat di pemerintahan ini, pemerintahan negara ini, ya kan? Wah, kita kemanusiaan Gaza. Lah rakyatnya sendiri tidak diberi kemanusiaan terus mau kemanusiaan Gaza. Itu namanya apa? Itu namanya cuma cari muka. Ya iya, kan? Wah, sosokan baik. Ya kan? Itu namanya berbuat baik yang tidak tulus ikhlas. Iya, Dan Pak, itu digunakan sebagai alat politik, Pak, untuk menduduki jabatan mereka, pakai agama-agama lah, gitu. Benar. Nggak ada Islam itu, dalam sejarahnya Islam itu nggak ada yang kata ketulusan itu, nggak ada. Bahkan ajarannya mengajarkan itu, nggak ada ketulusan itu, nggak ada pengajaran seperti itu. Tadi saya tambahin dikit, saya baru ingat ya. Sekarang seperti JK itu, Yusuf Kala itu. Dia keluar duit, bangun rumah sakit Mercy itu di Gaza. Akhirnya kenapa? Si Mercy Hospital ini kan dipakai sama si Hamas untuk pusat teroris. Tempat kantor-kantor teroris punya. Hamas punya headquarter, penyimpanan senjata semua. Ya kan? Sedangkan di Indonesia itu kan kesehatan atau pelayanan kedokteran itu kan sesuatu yang luxury, yang mahal. Kenapa kamu harus bangun rumah sakit di Gaza untuk mencari muka tuh si Yusuf Kala tuh, si Charlie Chaplin, ya kan? Nah, sekarang balik lagi ke beras nih, pengiriman beras. Nah, Prabowo itu waktu kampanye kan he wanna fight against stunting. He keep talking about stunting. Apakah program kasih makan gratis di Indonesia ini sudah sukses?
Di mana itu progresnya? Ya kan? Jakarta Jabodetabek aja belum ada hasilnya. Let alone nationalize seluruh Indonesia. Kan nggak mungkin. Ya kan? Daerah Jakarta dan sekitarnya aja masih belum sukses. Masih banyak banyak komplain nasinya yang kering, tahunya kering, apa sayurannya bau segala macam kan masih banyak urusan itu. Terus sekarang mau ngasih negara yang lain, ngasih Palestina. Jadi terus otaknya kamu ini taruh di mana? Otak sehat kamu ini di mana? Sukseskan dulu itu stunting issue, stunting problem di Indonesia itu. Kasih makan anak seluruh Indonesia. Itu sukseskan dulu sebelum kamu ngasih makan anak-anak negara lain. Itu aja deh. Saya tambahin catatan saya. Lanjut. Dan dan itu gini Pak Andi, kalau Yusuf Kala ya Yusuf Kala itu double. Dia dia juga ingin dipandang baik saat itu membangun rumah sakit itu. Keduanya dia juga ingin berjihad lewat dana, ya kan, untuk membantu Hamas. Jadi itu double itu bangun bangun rumah sakit itu, ya kan. Yang satu buat dipandang baik, oh berkat berkat perwakilan Yusuf Kala bangun itu rumah sakit, terus bawahnya buat pelatihan dan apa itu penyimpanan senjata api. Nah, itu kan double itu ya kan bantunya itu. Terus terus yang paling paling Jadi unik kalau itu di gitu, kalau gitu, bisakah dibilang kalau si Yusuf Kala ini pendukung teroris kan? Boleh ya, dikatakan, boleh oh dikategorikan bisa, sebagai sangat bisa. Dukung teroris makanya dia, Iya, memang iya, pendukung itu teroris. kamu Benyamin Netanyahu bicara itu. memuliakan Hamas, ya kan? Bangun hospital di Hamas, supporting Hamas. Berarti kamu supporting teroris dong. Kamu bisa dicap sebagai Indonesia bisa dicap sebagai negara supporting teroris. Nah, berarti Itu Indonesia sudah, juga Pak. teroris, Itu ya sudah, Pak. kan? Kalau Boleh kalau dikatakan. warga-warga di Irak sama Syria, orang-orang Kurdi itu sudah ngecap Indonesia itu penyuplai teroris memang. Teroris ISIS itu misalnya. Itu banyak dari orang Indonesia itu. Memang sudah, Pak. Sudah dicap teroris Indonesia. Terus terus itu di Mindanao, orang Indonesia banyak kirim teroris di Mindanao. Thailand Selatan, itu banyak itu di Thailand Selatan itu. Orang-orang Indonesia yang gabung dengan teroris. Nah, dan itu memang sistematis, Pak. Memang ada beberapa masjid itu membuka lowongan, lowongan untuk jihad gitu, ya kan? Hamas itu bahkan Hamas ada berita di TV One ya, kan? Di TV One. Hamas itu dulu itu pernah berkumpul dengan kelompok Mercy, ya kan? Mereka lagi rapat di situ. Hamasnya datang, petinggi-petinggi Hamas itu datang, dan mereka tidak malu. Mereka menganggap Hamas itu pejuang, ya, bukan teroris. Tapi kita tahu sendiri, merkosa, bantai, seenak jidatnya, ya kan? Bunuh Hmm, hmm. anak-anak, bayi dibakar, ya kan? Kayak gitu kok nggak mau dibilang teroris, terus apa? Pecundang. Ya Hamas itu pecundang. Ya kan wajah wajah ditutupi kayak gitu kalau nggak pecundang apa? Itu pecundang itu wajah ditutupi. Hah? Itu Iya, sama seperti Al-Qaeda, sama seperti ISIS itu pecundang semua itu. iya, iya, betul. Wajah ditutupi. Bukan kesatria mereka. Iya, Kesatria bukan double Satria. ya. Itu Pak Benar. Teddy, Pak. Ya, masuk akal ya. Kalau benar-benar Anda seorang satria, ya, jangan tutup-tutup wajah loh. Ya, itu baru namanya pejuang. Pejuang kan itu orang itu Pak, begitu. Takut mati sebenarnya mereka. Ya, Iya, kalau takut sebenarnya orang malu, yang Pak. tidak takut mati, seperti orang-orang di YouTube di sini, buka wajahnya, karena kita menyampaikan kebenaran. Baru kita akan merdeka. Jangan ditakuti, dibilang nanti diancam, enggak. Karena kita bicara yang kebenaran. Hmm. Ya, untuk menyelamatkan orang. Itu beda dengan Hamas, dengan ISIS, tutup wajah aja. Hmm. Ya, kamu lihat orang Israel itu, mana yang pernah tutup wajah? Nah, enggak ada dia. Ya tadi kembali Kak, cerita ya Pak Paul. Kita kembali ke upaya Pak bila Pak Paul kembali ke topik cerita masalah
itu bagi saya itu kalau akal sehat jalan, saya tidak setuju bantuan bantuan apa Indonesia ke Palestina dengan menggunakan dalil, karena dalilnya itu Pak, dalilnya karena negara ini ya katanya yang pertama menjadi Indonesia merdeka. Ya itu kalau dalilnya itu mereka. Kemudian saya menantang dalilnya itu karena saya berpikir bahwa dalilnya itu tidak tepat gitu. Yang tepat adalah mereka mendukung Palestina dalam konteks solidaritas Islam. Itu aja konteksnya. Kan triggernya dari situ, solidaritas Islam. Bukan dari persoalan di sana. Di sana tidak ada kelaparan. Loh. Di Gaza tidak ada kelaparan. Di Gaza sana adalah kekurangan makanan. Ya, harus didukung makanan. Karena jujur aja kalau kita akal sehat kita buka, kita lihat orang-orang pada gemuk semua. Tidak ada orang yang kurus. Kemudian Jadi, kedua, pertumbuhan penduduknya lebih hari lebih bertambah, Pak. Bagaimana Pak Andi mau lihat? jadi, Hamil, jadi anak-anak Indonesia, ribuan. Indonesia bisa dikasih label country supporting terrorism, then. Oh iya, Oh, benar. Indonesia itu bukan country supporting teroris, Pak. Indonesia adalah negara teroris, Pak. Ya negara Betul teroris ya Indonesia, sekali. di Indonesia itu itu ya negara dicap teroris. oleh beberapa ya bukan Sudah dari kita tapi ya. internasional negara teroris bukan supporting, Pak. Kalau kayak Qatar, kayak sama dengan Qatar, jadi Indonesia ini hampir mendekati Qatar. Kalau Qatar ini memang pendapatannya dari terorisme. Kalau Indonesia, ya, negara eksportir teroris. Oh, Nah, lebih Prabowo sadis akan lagi. mengubah Indonesia menjadi seperti Qatar. Kemarin kita bahas kan. Jadi Indonesia ini memang mau dibikin seperti Qatar karena cari utangan udah nggak bisa, ya kan? Udah setengah mati cari utangan itu udah sampai berak darah, berak naga itu. Nah, sekarang ini supaya dapat duit gampang, karena kan sekarang ini Pak, apa saja dikorup ya, apa saja ya gila ya itu gila dikorup semua ya. Sekarang ini tadi pengusaha pengecer itu ya, pengecer aja jualan rokok di pinggir jalan rombong-rombong itu mau dikenain pajak itu. Tukang beca itu dikenain pajak itu. Nah, saking udah geragas duitnya minta ampun, dipalak semua. Tadi kan wamen tadi itu kan bisanya begitu karena suruhan itu cari duit sama si Menurut Projo kan, sama grupnya Projo, sama grupnya Prabowo itu semua buat cari duit, makanya dia geragas begitu kan. Kalau nggak akan berani, nggak akan dia seperti gitu itu karena sudah geragas, udah nggak pakai malu, udah nggak pakai takut, udah nggak pakai apa. Nah, menyadari rakyatnya. Tadi ya, 700 triliun mau cari tarikan utang 700 triliun dari mana? Saya pikir mau dari negara mana? Dari rakyatnya sendiri mau diutangin semua. Rakyatnya nggak mau ngutangin, ya pasti mau dipalak, mau di gimana caranya, diperes. Nah itu makanya caranya sekarang ya kumpulin teroris ya kayak si Qatar, piara teroris. Itu yang akan dilakukan oleh Indonesia sekarang piara teroris. Anda boleh percaya, boleh enggak. Lihat nih, kalau kita sini ngomong belum pernah meleset. Jadi si Prabowo itu memang mau jadi negara seperti Qatar yang penghasilannya dari terorisme. Karena itu memang keahliannya Prabowo. Itu keahliannya dia, warlord dia itu. Ya kan? Nah, hati-hati. Jadi nanti lama-lama Indonesia itu paspornya nggak bener-bener kemana-mana nggak boleh tuh. Bisa-bisa kan kemana-mana nggak bisa. Jadi Anda buru-buru aja jadi warga negara. Ya kan? Anda susah sekarang. Ya Anda mau kemana-mana susah sekarang nanti. enak enak sekali. Bahkan ke Singapura aja Anda kudu pakai visa lama-lama nanti. Nah, itu Pak Paul, Itu siapa itu yang pemilik TV One itu siapa Pak Paul? Yang ketua partai itu siapa Pak aku Mas? Bakri. Ah, anaknya Bakri saja sudah pindah warga negara Pak. Wah, di oh, Singapura. Jadi Nah, anaknya putra putra emasnya TV One itu sudah punya rumah di Singapura. Itu kita nggak tahu. kebayangkan. Kan Karena media nanti media Indonesia itu media yang propagandanya iya, masif TV One itu kalian ternyata anaknya sudah ya pinter, diungsikan ke berarti dia Singapura. pinter. Anda sebaiknya segera punya paspor Singapura, karena kalau punya paspor Singapura Anda kemana-mana nggak pakai visa tuh.
Betul sih. Anda kalau Kita bisa mau jadi warga negara mau Singapura, ekspor jadilah teroris warga kemana, negara Pak? Singapura. Pak Paul, ada. kita mau ekspor teroris kemana, Pak? Ya kemana-mana kirim, kan sudah kayak Berlin itu sarang PKS, udah cuma tinggal dijadikan udah jadi teroris tuh. Enggak usah Pak, kirim teroris itu enggak di luar negeri, di dalam negeri Pak. Teroris Indonesia itu dia mengancam yang minoritas itu. Loh, Kamu itu enggak nggak ada percaya? duitnya Pak, nggak ada Nggak duit. ada duit, Pak. Nah ini yang di Berlin itu komunitas Indonesia ini sebentar lagi akan jadi komunitas teroris yang ada di luar negeri ini. Percaya, saya ketokkan kepala saya kalau saya salah. Sebentar lagi komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri itu akan jadi komunitas teroris. Sebentar lagi akan di-TO sama pemerintah. Ngerti loh. Iya Orang-orang sih, Pak. Indonesia Cuma mulai radikal loh di luar. Coba salah yang di Amerika yang rusak itu siapa? Orang Indonesia kan yang melakukan penjarahan kan? Iya, Kemudian iya, penjarahan beberapa tahun yang lalu itu loh Pak Teddy. Orang Indonesia yang ikutan rusak itu mecah-mecahin kaca itu kan ikut penjara itu. di Jepang kemarin yang bulan lalu mereka Yang di juga Pak. Jepang, ya kan? Pernah. Yang Benar. aduh itu mencak silat Di itu kan. di Mesir Pak, mereka Di juga. Mesir. Mesir Udah yang mulai loh, kemarin ini jangan di main-main. mulai. Anda. Benar-benar. Sekarang ini Indonesia masih bagus gara-gara orang-orang Manado, orang Ambon, orang Ada Papua di indikasi sini ya. baik-baik. Tapi ini si jilbab-jilbab ini datang ngaco. Lukyang ini, Lukyang. Bangsat keparat. Serius. Indonesia harum di Eropa gara-gara orang Manado, orang Ambon, orang Batak, orang Papua. Semua orang baik-baik semua di sini. Serius. Jahat-jahatnya RMS dulu di sini tetap baik loh di mata Belanda karena memang kesalahannya pemerintah Belanda. RMS itu dulu baca kereta kan. Rakyat pun tahu itu kesalahan pemerintah. Ya. Jadi orang-orang Ambon di sini semua wah favorit di sini orang-orang Ambon ini. Tenaganya kuat-kuat, ya kerja keras, rajin nggak banyak komplain. Suaranya bagus-bagus pula di gereja-gereja semua dipakai tuh orang-orang Ambon ini, ya kan? Nah, kemudian datanglah si kadrun-kadrun ini rusak. Sebentar lagi nanti Indonesia di-TO jadi komunitas teroris, hati-hati ngerusak kita. Ya, Cuma ya. ya Ambon Makanya ini Pak Wiono nih, kecil. Pak Wiono daerahnya Pak Wiono ini kan Ambon-Ambon semua. Baik-baik sekarang. Daerahnya Pak Wiono ini kan daerah Ambon semua itu, daerah RMS dulu. Bener ya Pak Wiono ya, saya kalau nggak salah daerahnya Pak Wiono itu RMS dulu. Nah, itu baik-baik. Jahat-jahatnya mereka tetap dikenal jahat karena pemerintah Belanda dulu janjiin dikasih segala macam kan karena ex RMS ex Kenil kan. Itu. Tapi selanjutnya sisanya sampai hari ini mereka semua terkenal baik. Ya. Itu jadi hati-hati ya. Indonesia adalah negara teroris. Ya. Hati-hati loh. We ship everywhere in the